Shalom Bapak Ibu yang luar biasa, jumpa lagi dengan kami Sekolah Mahkota Clear Samarinda. Tahun ini sekolah kami akan membuka kembali penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2022-2023 dengan kelas KBA, KBB, TKA, TKB, dan khusus untuk SD kelas 1 sampai kelas 6. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putri di Sekolah Mahkota Clear dapat menghubungi Miss Diana dan Miss Teti. Shalom keluarga Clear, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, GBI Clear mengadakan kegiatan baksos dengan tema Clear Berbagi disertai doa keliling untuk Kota Samarinda yang akan diselenggarakan Selasa 16 Agustus 2022. Bantuan baksos dalam bentuk sembako dengan nominal 85.000 per pack sebanyak 1.000 pack yang akan diberikan kepada penyapu jalan, pengangkut sampah, pemulung, dan orang-orang yang membutuhkan di area kota Samarinda. Mari kami mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk menabur bersama dalam bentuk dana. Untuk info dan penyaluran dana bisa menghubungi Ibu Dewi Leo di 0812 57 73 34 40 atau Katere di 0813 46 40 1524. Mari sama-sama bergandeng tangan untuk memberkati kota Samarinda. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami secara drive-in maupun Bapak Ibu yang ada dalam gedung. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami secara online, yang ada di rumah maupun dimanapun. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita dan keajaiban Tuhan terus nyata bagi kehidupan kita. Dan sebelum kita beribadah, saya pimpin di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh berdiri sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus, kami juga menjelang memperingati hari kemerdekaan bangsa ini, kami tahu setiap kami juga dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Karena Yesus kami, Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya, terus memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah di tengah-tengah ibadah kami, urapi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang ambil alih ibadah ini dan Tuhan sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dengan sukacita mari sama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita rayakan keajaiban Tuhan kita. Katakan Yesus kita ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah. Kasih-Nya setiap hari sudah
sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi. Sekali lagi katakan tak berubah, berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi. Katakan Yesus ajaib. Tuhan, kami tahu setiap hidup kami, setiap waktu dalam kehidupan kami, semua karena mujizat, karena keajaiban Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami mau percaya Tuhan, bahwa Tuhan terus menyertai kami di dalam mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Setiap hari dalam kehidupan kami, ada kasih-Mu, ada kuasa-Mu, ada mujizat di tengah-tengah kami. Apapun kondisi kami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus bekerja bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari Tuhan katakan sama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
memanggil nama-Mu. Kami percaya setiap hari-hari kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Hanya Yesus, Terima kasih. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. hanya Yesus.
hidup kami setiap hari-hari kami. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena mujizat-Mu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, memberikan persembahan yang terbaik kita bagi pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh membesarkan nama Tuhan. Engkau layak disembah dan dimuliakan Tuhan. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami akan membawa persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk membawa persembahan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat semua kemuliaan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini semua karena mujizat-Mu Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Kami percaya Tuhan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau berserta-Ku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau berserta-Ku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan, mari kita bangkit berdiri semua. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam, ada dua keluarga yang akan menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di dalam boleh berdiri. Boleh kita angkat tangan kita, arahkan kepada kedua keluarga ini yang sungguh mempercayakan anak-anak mereka dalam tangan Tuhan. Selama masih ada mujizat, nyanyikan ref ini. Haleluya. Tuhan baik. Selama ku mengendamu, Ya, Bapak Ibu sekalian, kami akan undang anak yang bernama Joy Silin Levim Pasururan. Lahir di Jakarta tanggal 13 Desember 2021. Nama orang tua bapaknya adalah Michael Lasso Pasuluran dan Ibu Levita Lucy Mayang Sari Sihombing. Dan anak kedua adalah anak Osea Dilano Siman. Lahir Samarinda 17 Juli tahun 2022. Dengan orang tua adalah Bapak Heri Siman dan Ibu Herlina Puslita Sari. Kami Mari iringi dengan musik, dengan pelan-pelan. Setiap Ana Jocelyn Levim Pasururan. Hari ini engkau dibawa
di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, kota Samarinda. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak Jocelyn Levim Pasuruan. Sesuai dengan iman dari kedua orang tuamu, maka hari ini tetapkan engkau sebagai seorang anak yang beriman. Melalui imanmu, maka banyak orang belajar dan mengenal kepada Kristus. Oleh karena hikmat yang begitu luar biasa, kau memiliki pengetahuan akan Allah dan takut akan Tuhan. Sejak kecil maka engkau menjadi utusan yang diberikan Tuhan atas kedua orang tuamu. Dan biarlah kedua orang tuamu belajar dipersatukan oleh anak Jocelyn Levim Pasuruan. Bapa di surga, beri kesehatan, kekuatan bagi anak ini, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Biarlah rencana Allah tidak akan pernah lepas daripada anak Jocelyn Levim Pasuruan. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan atas hidupnya, dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan, itu akan terjadi. Menjadi anak yang begitu luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan hikmat Allah yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Bapa di surga, kami berdoa bila berkat daripada Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub, berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dimeteraikan dalam kehidupanmu sejak kecil, sejak dini hari, sampai menuju dewasa. Tangan Allah yang menyertaimu dan tangan Allah yang memberkatimu. Di dalam nama Yesus kami percaya, sesuai dengan apa yang kau rencanakan terjadi buat anak ini. Haleluya. Demikian untuk Bapak Michael Laslo Pasuruan. Jadilah engkau teladan imam yang benar di hadapan Tuhan, sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh istrimu menjadi anak-anak yang takut Allah, menjadi anak-anak yang sungguh menjadi berkat, menjadi anak-anak yang membawa perubahan luar biasa, baik secara berkat maupun di dalam berkat rohani, menjadi anak-anak yang suka dan melayani Allahnya. Bapak, kami percaya hati seorang bapak turun bagi orang tuanya Bapak Michael. Biarlah Tuhan ditetapkan oleh Tuhan, maka sungguh melalui anak ini dan bapak yang takut akan Tuhan, menjadi imam yang benar, maka dia diberkati. Curahkan berkat-Mu atas kehidupan saudara kami Michael Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Bapa dan berkat Anak, berkat Roh Kudus turun dimeteraikan dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian ibunya, Ibu Levita Lucy Mayang Sari Sihombing. Di dalam Dia Tuhan Yesus mendampingi akan suami dan membesarkan anak Joy. Sukacita Tuhan meluap di dalam hati Tuhan Ibu Dr. Lucy ini, sehingga sukacita itu juga yang dilepaskan kepada anaknya. Jadikan keluarga ini adalah keluarga yang menjadi berkat dimanapun mereka berada, membawa suatu kegembiraan, membawa suatu kebahagiaan, membawa suatu sukacita. Tuhan, bawa mereka Tuhan dalam pengenalan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Kami mohon kasih sayang-Mu, kami mohon berkat-Mu turun Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Hati yang percaya, hati yang beriman, hati yang terus berharap dari hari ke hari. Keluarga ini Tuhan semakin Tuhan Yesus mengasihi dan semakin dilimpahi berkat jasmani dan berkat rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Demikian anak yang bernama Hosea Dilano Siman. Saat hari ini engkau secara tubuh daging engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua, tetapi secara roh engkau tahu engkau punya Tuhan, dan engkau harus berbakti dan menyembah kepada Allah yang telah menciptakan dirimu dan mengutus engkau ada di tengah-tengah keluarga daripada keluarga Siman dan Buslita Sari. Curahkan berkat-Mu atas anak ini Tuhan. Diberkati engkau dimanapun engkau berada.
Engkau punya kemampuan yang luar biasa. Engkau adalah seorang pemain musik yang hebat, disertai karena Roh Allah yang memimpin hidup. Engkau gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau menjadi orang yang sungguh diutus di tengah-tengah keluarga daripada Heri dan Lita. Diberkati Tuhan, semakin dipererat hubungan kedua orang tuanya, semakin takut akan Tuhan waktu melihat apa yang dikerjakan oleh anak Hosea. Maka kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan sesuatu yang luar biasa, hati yang sungguh-sungguh rindu selalu mencari Tuhan. Biarlah ada pada anak Hosea di Lanus Siman Tuhan. Biarlah dia boleh berdiri dan dia boleh mengajar banyak orang ya Tuhan. Sehingga di dalamnya ada kebenaran disampaikan. Hikmat-Mu yang sungguh akan memimpin anak itu Tuhan. Dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus Tuhan. Dipelihara dengan berkat-berkat. Seiring dengan bertumbuhnya anak ini, maka seiring pula berkat-berkat dipercayakan kepada kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa, dimenteraikan setiap apa yang Tuhan rencanakan dengan berkat Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati hidupmu nak hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Engkau. Demikian kami berdoa untuk Bapak Heri Siman. Biarlah kasih sayang Allah menyertai hamba-Mu Tuhan. Kemana dia pergi dilindungi Tuhan. Kau melihat hatinya, maka sebesar hatinya dia berkorban. Maka sebesar itu berkat Allah dicurahkan dan dipercayakan. Percayakan dia berkat Tuhan, bukan karena kekuatannya, tapi karena kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau berkati Bapak Heri Siman dengan berkat yang begitu luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan. Bukakan Tuhan, singkapkan semuanya itu, karena Tuhan memberkati anak-Mu, yaitu Bapak Heri Siman dengan berkat luar biasa. Biarlah urapan seorang Bapa dan Imam turun baginya, memimpin keluarga ini. Haleluya. Demikian ibunya, Ibu Herlina Puspita Sari. Terima kasih di hadapan Tuhan, kami perhadapkan Ibu Lita, kasih sayang Tuhan, pembelaanmu dari hari ke hari, mujizat satu pada mujizat yang lain. Iman terus bertumbuh di tengah-tengah pergumulan. Dia melihat Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia berserah penuh kepadamu. Perkaya dengan banyak hal Tuhan, bukan hanya Tuhan materi, tetapi hal-hal rohani. Penyingkapan demi penyingkapan, sehingga kami percaya keluarga ini adalah keluarga yang melayani, keluarga yang cinta Tuhan, ibu yang bijak, ibu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dari keluarga, dikala dia membimbing, mengajar kedua anaknya, tunduk kepada suami, maka Tuhan sendiri akan memberkati dan mempercayakan banyak hal. Taruhkan roh pengajaran, terus belajar dan terus belajar, dan terus dibagikan untuk Tuhan hormat kemuliaan Tuhan. Kami percaya keluarga ini Tuhan sungguh dalam berkat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Juga untuk anaknya Hosea, sungguh sudah ada Tuhan tujuan ilahi yang Tuhan berikan Tuhan. Menjadi Tuhan Yesus orang yang sungguh membawa mereka orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan, dimulai dari keluarga besar mereka. Terima kasih, kami mengucap berkat hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang menolong memberkati kedua keluarga, Pak Michael dan Ibu Heri dan kedua anak mereka. Biar semua ini kami persembahkan kepada Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman, ambil alih pemberitaan firman. Biar untuk semuanya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja mendatangkan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya kedua anak ini ditolong Tuhan, dan kita siap untuk dengarkan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, biarlah anak Jocelyn Levin Pasluran dan yang dimana kedua orang tuanya datang dari Jakarta khusus untuk menyerahkan di dalam pemberkatan anak yang telah lahir. Demikian anak Hosea di Lanus Siman yang dimana orang tuanya adalah pelayan Tuhan, baik juga istrinya adalah yang menangani sekolah PAUD di tempat kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim KMBM. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Iya, luar biasa kok cincin. Saya percaya roh yang menyala-nyala juga ada di dalam ruangan.
roh yang menyala-nyala. Mungkin ada yang di mobil, boleh saya dengar klaksonnya? Ada? Oh haleluya. Begitu juga yang mengikuti ibadah ini yang dari rumah. Saya percaya Tuhan yang memberkati hari ini dengan segala kondisi. Terima kasih untuk cuaca yang baik walaupun ada angin-anginnya seperti ini. Tetapi saya percaya semua baik karena setiap musim cuaca Tuhanlah yang menentukannya. Terima kasih Tuhan antar kita di tempat ini untuk beribadah. Terus terbuka atas lawatan Tuhan. Karena saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan. Khususnya dimulai dari roh kita. Bersyukur nanti pada hari Rabu ini kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. 2 kali double 77. Kesempurnaan, double porsi. Saya percaya baik untuk bangsa Indonesia, untuk keluarga kita, gereja ini di mana Tuhan akan bawa satu kesempurnaan 2 kali lipat di dalam pemulihan yang Tuhan buat. Sebab itu apapun yang terjadi, proses yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, belajar ada makna ilahi yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, di mana kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Kita terus percaya dan setuju untuk setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya terus dalam 2 bulan terakhir ini sering men-sharekan firman Tuhan lewat toko-toko firman Tuhan, toko-toko di dalam Alkitab, bagaimana bukan orang yang sempurna. Dari ibadah pagi tadi diangkat juga tokoh yang luar biasa, yaitu Simson, yang ditentukan Tuhan sejak dalam kandungan, dapat janji, kemudian mereka melakukan nasar mereka, memulai sesuatu yang baik, tapi sempat salah, tetapi akhirnya Tuhan pulihkan di dalam kehidupan daripada Simson ini. Kenapa saya suka dengan 772 kali kesempurnaan double porsi, bagaimana Tuhan pakai Simson dalam peperangan, dan pada waktu dia terakhir melakukan suatu kesalahan karena dosa, bermain-main dengan anugerah Tuhan, firman Tuhan di dalam ibadah 6:30 tadi, tetapi waktu dia minta pertolongan Tuhan terakhir, minta kekuatan daripada Tuhan dalam kondisi mata yang sudah buta, dia berdiri di 2 tiang itu, kemudian akhirnya dia menggoyangkan dan roboh, dan Alkitab bilang apa yang dibunuh selama dia hidup dengan kematian atau yang tewas pada waktu itu 2 kali lipat. Jadi tetapi kita tidak menunggu harus seperti itu, tetapi memaknain setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah itu penuh kasih dan tak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal, tak ada satupun rancangan yang tidak baik yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sebab itu ayat-ayat emas yang seringkali kita baca, dan kadang-kadang kita memakainya untuk sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang kita pas-paskan ya. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita seringkali senang dengan ayat yang ke-28, tapi kadang kita lupa ayat yang sebelumnya dan sesudahnya. Kita mulai baca pada ayat yang ke-28 dan sampai pada ayat yang ke-30. Alkitab katakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, garis dibawain, kemudian Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu bagi mereka yang mengasihi, dan kata yang tidak boleh dilupakan di sini, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29 lebih lagi memberikan pengertian kepada kita, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Ada tingkat, ada fase-fase di sini.
Tetapi ayat 8, tujuan dari segala sesuatu Allah turut bekerja supaya kehidupan kita yang Tuhan inginkan menjadi segambar serupa karakter kita dengan Tuhan. Nah, kita tahu karakter Allah kita juga disempurnakan di dalam Yesus yang penuh kasih, pengampunan, belas kasihan dan banyak hal. Dan Tuhan itu mengingatkan lewat Rasul Paulus ini sehingga mengingatkan kita kalau kita ucapkan kata-kata ini di dalam ayat 28, apakah kita ini orang yang dipanggil? Apakah kita ini orang yang mengasihi Dia? Apakah kita ini mau sepakat dengan suatu komitmen? Aku hidup, aku ada, aku dijadikan daripada Kejadian 1 dan 2, dijadikan segambar, serupa dengan Allah. Sehingga di dalam ayat 30 ini terus mengingatkan dari dulu, dari semula, bahkan sebelum kita bakal, bahkan kita dalam kandungan, Yeremia katakan Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah punya tujuan. Dengan maksud apa? Dipanggil, bukan cuma dipanggil, dibenarkan. Kemudian apa? Endingnya dimuliakan. Saya berdoa dengan firman hari-hari ini yang saling bersinambungan satu dengan yang lain. Jangan puas cuma yang dipanggil. Tetapi mari terus kita menghidupi panggilan itu dan terus dibenarkan. Bukan pembenaran, dibenarkan. Dan akhirnya endingnya pada waktu kita sudah selesai dengan tugas kita di muka bumi, kita dimuliakan. Hidup saya dan saudara bukan cuma untuk diri kita. Kalau dua keluarga tadi saya senang, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kalau ya dari Jakarta sampai di Belanin, saudara, panggil kita ini ke Jakarta waktu mereka pemberkatan untuk memberkati mereka. Terus berdoa dalam berapa waktu kemudian diberikan anak Joy. Biarlah sukacita menjadi penuh di dalam keluarga dari Pak Michael dan Dr. Lucy. Kemudian yang kedua, Harry dan Lita pelayan Tuhan di tempat ini. Bagaimana saya lihat proses Tuhan dalam keluarganya khususnya 1 bulan sebelum lahirnya si Hosea ini. Saya juga di tempat ini sempat saksikan. Waktu selesai kita WPA doa di tempat ini, subuh-subuh Harry mau ke Sangatta, tugas pekerjaannya sebagai orang hukum ya. Tetapi di jalan mau menuju perumahan Talangsari ke atas sedikit pegunungan itu akhirnya terjadi insiden kecelakaan. Bagaimana truk itu turun dari atas dan dia di posisinya masih di bawah, tidak bisa menghindar, akhirnya mobilnya kena, tapi Tuhan kasih hikmat kepadanya, keluar dari mobil dan akhirnya dia selamat, mobilnya yang peot. Dan mereka sedang bergumul dengan anaknya pada waktu itu mau kasih nama anak. Sekian banyak pilihan-pilihan, akhirnya waktu kejadian itu cuma Tuhanlah yang menjadi penolong, penyelamat. Maka ada ide, ada hikmat daripada Tuhan untuk memberikan anak yang kedua. Pertama Harvey. Dalam penuaiannya kemudian ini khusus sebagai penyelamat. Dan saya percaya lewat proses-proses ini saya berdoa dua keluarga ini adalah keluarga yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dan dalam setiap kejadian apapun yang terjadi membawa suatu, waktu mereka tulis story, membawa suatu berkat dan kemuliaan bagi orang lain. Jadi waktu kita baca ini Paulus mengingatkan kita enggak stop pada ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Allah turut bekerja meluputkan, menyelamatkan. Tetapi mereka harus ada terus di dalam panggilan itu. Dan mereka terus berharap kepada Tuhan. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dari ayat ini kita belajar firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama yang seringkali saya bagikan berapa bulan terakhir ini dari kehidupan Yakub, dari kehidupan Ishak, dari kehidupan Abraham. Bagaimana tokoh-tokoh yang kita percayai bahwa setiap ibadah kita nggak lepas dengan ketiga tokoh ini. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub turun memberkati. Kita menyadari bahwa ketiga tokoh ini mereka nggak lepas dari proses. Mereka sudah melewatin sehingga akhir dari kehidupan Abraham. Walaupun ini yang terus digarisbawahin bahwa waktu kita dipanggil siapa kita. Kita ini banyak kelemahan.
kita ini banyak hal-hal yang perlu dipoles, perlu dibentuk dalam kehidupan kita. Makanya di dalam khotbah-khotbah saya katakan bahwa tangan penjunan Tuhan, Yesaya 64 ayat 8, dia Allah penjunan kita. Kita tanah liat di tangannya. Tuhan mau bentuk seperti apa kehidupan kita. Kalau ada rusak, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dihancurkan kembali, dibentuk kembali. Dan fase ini gak bisa dipungkiri. Harus terjadi kepada orang yang dipanggil, yang dibenarkan, dan kelak dimuliakan. Dan di dalam tokoh-tokoh ini juga mengalami itu. Nah Bapak Ibu, dan akhirnya kita juga berjumpa dengan berapa kali dalam khotbah-khotbah banyak berbicara tentang Yusuf juga. Fase-fase ini dipanggil, endingnya dimuliakan. Tapi pembelajaran itu dari manusia yang gak sempurna. Dari seorang Yakub penipu, akhirnya diubah jadi Israel. Dari seorang Yusuf yang mungkin kalau kita pikir belum timingnya ya. Sehingga dia ceritakan apa yang dia dapat mimpinya kepada bapak dan saudara-saudaranya. Awal muasal di mana kakak saudara-saudaranya benci, gak suka dengan Yusuf, anak papa pada waktu itu. Tetapi Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dari anak kesayangan bapak, anak yang begitu cuman ada di kemah, saudara-saudaranya pergi berperang, saudara-saudaranya menggembalakan. Tuhan harus pakai fase di mana bapaknya menyuruh si Yusuf ini bawa makanan, lihat keadaan saudara-saudaranya. Dan di situ Tuhan pakai turut bekerja sama. Kalau dia tetap berada dengan Yakub, mungkin cerita daripada Yusuf ini kita tidak sampai ending dimuliakan, kita tidak sampai mendapat suatu pembelajaran ilahi di dalamnya. Tapi justru Allah turut bekerja pada waktu dia ada di sumur. Pada waktu dia jadi budak. Pada waktu dia ada di tempatnya Potifar. Pada waktu dia ada di penjara. Pada waktu dia dilupakan. Allah turut bekerja. Ada penyertaan Tuhan. Dan Alkitab katakan dalam kisah-kisah sampai kejadian 52. Bagaimana penyertaan, bagaimana sikap hati yang benar daripada Yusuf ini. Allah turut bekerja. Ada kesempatan untuk melakukan dosa. Tidak seperti Simpson, dia cari kesempatan itu. Ada kesempatan dia berbuat dosa dengan istri Potifar. Tetapi dia bilang enggak mungkin dia menyakiti berbuat dosa baik kepada Tuhan dan juga kepada keluarga daripada Potifar. Ada kesempatan. Nah di situ Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, memelihara suatu bangsa termasuk keluarganya pada waktu itu. Tetapi pada pagi hari ini saya khusus untuk men-sharekan kita dari seorang juga yang tidak kalah di dalam Alkitab ini merupakan contoh. Selain daripada Yusuf, juga Ayub. Mungkin penderitaannya Betty sama dengan Yesus ya. Kita tidak tahu berapa panjang proses yang terjadi daripada Yusuf ini. Kalau Yesus dikatakan dia mulai masuk dalam pelayanan usia 3,5 tahun aja. Kemudian berapa waktu masuk dalam diserahkan, bawa di pengadilan. Kemudian dia jalan Via Dolorosa, pikul salib. Kemudian endingnya dia disalib. Tetapi Ayub ini luar biasa juga. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah terakhir. Setiap saya men-sharekan firman ini, saya tidak tahu akhir hidup saya ini sampai kapan. Indonesia merdeka sudah 77 tahun. Tahun 45 banyak kejadian dari orang tua kakek nenek kita bercerita. Bahkan saya sempat dengar berapa kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bagaimana di Indonesia khususnya dari bangsa-bangsa orang-orang asing, orang-orang Tionghoa. Tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana hidup di suatu tempat itu betul-betul tidak merdeka. Dalam satu kesaksian saya dengar ada satu keluarga yang memang asli ya dari Cungkok sana. Kemudian datang beradu nasib karena dulu mengalami juga krisis di Tionghoa sana. Dan banyak mereka yang datang ke Indonesia. Dan pada waktu itu
orang tua. Ini sudah turunan kedua. Kakek nenek ceritanya datang sudah umur terus, tapi ini kejadiannya di Jawa Barat sana ya. Dan kemudian pada waktu itu masuk di dalam masa-masa sebelum kemerdekaan itu bagaimana termasuk juga orang asing itu begitu sampai tahun berapa ya? 60 sekian kali ya. Merupakan suatu ancaman. Jadi kebebasannya nggak ada. Dan saya dengar kesaksian waktu itu waktu mereka dikejar-kejar, kakek neneknya, mak sama engkongnya, kemudian terus sampai keturunan ketiga, kemudian ada papa mamanya, kemudian ada anak-anak yang masih kecil. Jadi dari engkong, papa mama, baru anak-anak yang masih paling besar usia 9 tahun. Dan dikejar-kejar seperti itu, kemudian engkongnya berdiri di situ supaya jangan sampai istri, anak-anak dan cucu-cucunya itu dibantai. Dia pasang badan di situ, akhirnya di depan mama papanya dan cucu-cucu kakeknya itu dibunuh. Dan akhirnya ditolong oleh warga, dimasukkan dalam rumah, disembunyikan. Jadi kadang-kadang cerita-cerita yang mencekam seperti itu berapa tahun yang lalu ya, istilahnya kurang lebih itu dari 40 sampai 69 bagaimana terjadi gejolak atas Indonesia. Tapi puji Tuhan bahwa kesininya Indonesia sudah semakin baik. Sungguh-sungguh kita mulai merasakan kemerdekaan ya. Baik kita asli WNI maupun juga bagaimana memberikan perlindungan kepada WNA. Jadi kita tidak akan dengan pemutihan seperti itu ya. Jadi banyak cerita. Tetapi intinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam kemerdekaan, kita belajar lagi di dalam firman Tuhan. Allah turut bekerja sama. Kalau bisa merubah waktu, kadang-kadang kita bilang ngeri ya, puji Tuhan. Tapi kan persoalannya Allah turut bekerja, kita sekarang tinggal mengisi kemerdekaan itu. Kita harus punya daya juang, kita harus bekerja keras, kita harus meresponi setiap keadaan itu dengan baik. Tapi kadang-kadang sulit sebagai manusia untuk mengisi, kadang-kadang kita ego, kadang-kadang kita ya sudah tinggal apalagi tinggal di Indonesia tapi terus berdoa dengan inflasi bagaimana pangan semakin berkurang. Padahal kita hidup di Indonesia yang terberkati, cuman lempar aja kayu jadi tanaman. Tapi kadang-kadang kita terlalu santai, tidak mau bekerja. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini kita belajar orang yang akhirnya dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat, yaitu Ayub. Bermula dengan Ayub pertama sama Ayub yang kedua. Ini panjang ceritanya tapi saya percaya kita tahu semua itu. Bagaimana Tuhan mulai buka suara mengadakan suatu dialog dengan setan pada waktu itu. Kemudian Tuhan sendiri yang tanya kepada setan, dari mana engkau mengelilingin. Jadi 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8 sampai saat ini iblis berkeliling. Siap menerkam siapa yang dapat diterkam. Berjaga-jaga. Nah Allah sendiri tanya, dari mana? Dari bumi berkeliling. Tuhan tanya, kau lihat hambaku Ayub. Wah dia ini bla bla, dimulai dengan dia takut Tuhan lah, dia saleh lah, dia kaya lah. Dan luar biasa Tuhan puji. Bahwa orang itu saleh, dia jujur, takut Tuhan. Dia jauh kejahatan. Tetapi Bapak Ibu di dalam ayat pertama, ukuran kedewasaan. Ukuran kita di dalam pertumbuhan iman, kasih kita kepada Tuhan. Kalau cuman soal lahiriah saja atau pengenalan yang mungkin tidak dalam, karena nanti ditutup dengan Ayub pasal yang ke-42 ayat 5 dan 6, ternyata apa yang disampaikan Allah itu cuma luaran saja, takut Tuhan. Mungkin kalau kita dalamin ini luar biasa ini Alkitab ini, luar biasa ini firman ini. Semua ditulis, mengingatkan supaya jangan sampai jatuh dalam pemahaman yang tanda kutip mungkin salah. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 mengajar, memperbaiki, mengingatkan kita. Dan supaya kita dituntun dalam kebenaran. Yesus itu sendiri yang sungguh-sungguh benar. Jangan cuma di luar saja. Nah di sini waktu Tuhan katakan begitu, Tuhan mulai pamer dengan keluarganya. Dia kaya. Dia punya keluarga yang utuh. Kalau dulu biar punya kekayaan yang luar biasa, tapi kalau nggak ada anak itu merupakan suatu aib. Tetapi di sini sungguh-sungguh sempurna dalam kekayaan
Allah katakan gak ada di dalam Ayub ini yang kaya di bagian timur pada waktu itu kecuali Ayub ini. Anak-anaknya gak nanggung-nanggung. 10 orang anak. Kemudian kekayaannya, ternaknya luar biasa. Pegawai-pegawainya banyak. Lihat Tuhan promosikan itu di depan setan, dan setan bilang gini, lah iya wajar. Nah maksud saya begini, dalam pemahaman mungkin kita seringkali dengar firman tentang Ayub ini. Seringkali kita bilang, iya kalau ukuran kita disayang Tuhan, ukuran kita ini hidup benar. Oh iya kalau kita, walaupun itu benar ya. Oh kalau kita punya keluarga yang baik, kita diberkati oleh Tuhan. Nah hidup dalam kemiskinan, oh itu tandanya kita diberkati Tuhan, disayang oleh Tuhan. Tetapi pemahaman-pemahaman, bahkan kalau Ayub ini hidupnya, kalau kita baca di literatur, dia hidup pada zaman antara Nuh sesudah air bah sampai pada zamannya Abraham. Jadi cukup lama ini Ayub ini, walaupun ditulis sudah hampir di tengah-tengah ya. Tapi hidupnya itu pada zaman-zaman bahkan sebelum Abraham kan, Nuh ya. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau ukuran kita cuman itu, akhirnya Tuhan bawa dalam suatu ujian tertentu. Kadang-kadang hari-hari ini, hampir 3 tahun ini, setiap kita ini masuk dalam ujian-ujian. Saya cuma mau katakan ada sesuatu yang mungkin kita harus taruh di dalam suatu pengertian kita. Jangan anti dengan pergumulan, ujian atau masalah. Tapi jadikan kesulitan adalah pelayan untuk kita dipakai untuk kebaikan. Makanya kalau kita setuju dengan ini, maka Roma 8 ayat 28 terjadi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, ada 7 area kita belajar dari pasal 1 sampai selanjutnya. Yang Tuhan izinkan kepada Ayub diuji dalam 7 area ini. Mungkin yang hadir baik di tempat ini maupun yang ikutin lewat YouTube pada pagi hari ini, mungkin kita enggak sampai dikatakan sempurna. Dari segi ekonomi, hartanya, semua habis, ludes dalam sekejap. Rumah tangganya, anak-anaknya meninggal. Cuma orang aja tertentu yang datang memberitahu keadaan angin terjadi, rubuh rumah mereka itu, kemudian 10 meninggal. Istri tidak menolong, mendampingi. Yang ketiga, akhirnya di dalam pasal yang kedua dikatakan iblis kembali berdialog dengan Tuhan. Dari mana? Dari bumi. Harta sudah diambil. Anak-anak sudah meninggal. Dan iblis bilang, ya wajar, tapi kalau engkau hendak nyentuh daging, ganti daging, nyawa daripada Ayub ini mau diminta. Tuhan bilang, oke. Angkat itu pagar itu. Tapi kamu jangan apa-apakan dengan jiwanya dia. Jadi secara jasmani mungkin Bapak Ibu kekasih Tuhan lebih parah lagi. Kalau COVID orang sampai mungkin sakit ya, khususnya dari Alpha sama Delta. Sakit. Tapi kalau sudah tingkat tertentu yang memang ganas terus dibawa pulang. Tetapi Ayub ini bisul. Sakitnya itu sakit yang kayak sakit pelan-pelan. Gatalnya luar biasa. Alkitab tulis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Garuknya itu sampai pakai beling. Saya percaya nggak ada mungkin kita ya di sini nih sesakit-sakit itu. Sampai kayak pelan-pelan gitu. Sakitnya luar biasa. Terus baunya luar biasa. Makanya secara fisik dia mengalami jasmaninya. Yang ketiga kena. Secara sosial. Pertemanan. Kalau teman mungkin agak jauh. Ini sahabat disebut di dalam Alkitab sahabat. Amsal katakan sahabat itu dalam suka duka. Dia akan disebut teman kalau cuma dalam keadaan senang saja. Tetapi kalau dalam senang, suka duka ada bersama-sama, kita akan bilang dia sahabat. Karena dalam suka duka, dalam pergumulan, dalam saya sehat, dalam saya sakit, dalam saya keadaan terpuruk, dia terus ada. Itu dinamakan sahabat. Tapi pada pasal yang ketiga dan selanjutnya Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang awalnya pasal 2 bagian yang terakhir, diam 1000 bahasa, cuma bergumul, cuma sama-sama berdoa puasa. Tapi waktu mereka mengeluarkan kata-kata dan Ayub mulai menanggapi dan mulai berbicara,
maka di situ bukan kata-kata yang menguatkan, tapi kata-kata penghakiman, kata-kata yang menyalahkan. Dan ini terjadi sangat berat, sangat sakit dalam kondisi sebagai orang konseling, siapapun yang Tuhan taruh di sekitar kita, keluarga kah, anggota pertemanan kita, kantor kah, dikala ada suatu pergumulan terjadi kepada orang sekeliling kita, keluarga kita, lebih baik diem dulu saudara. Waktu kita berucap, kalau berucap itu mungkin menguatkan, mendoakan. Tapi seringkali mereka katakan gini, tabur tuai. Kejahatan dituai dengan kebinasaan. Seolah-olah apa yang terjadi dalam keluarga dengan kematian, dengan sakit penyakit, dengan semua yang terjadi dalam kehidupan Ayub ini. Seolah-olah itu salahnya Ayub. Padahal kita tutup dengan terakhir bahwa Tuhan bilang Ayub tidak bersalah dalam hal ini. Jadi kita korban atau kita yang menjadi teman atau sahabat, mari berhati-hati hari-hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh membawa pengaruh yang baik dan terus melibatkan alat turut bekerja sama. Karena dengan kesulitan-kesulitan, dengan masalah, dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk kepada bangsa Israel di dalam Ulangan 8, semua itu diizinkan. Ujian itu untuk apa? Pertama, melihat hati, bagaimana merespon. Bagaimana, apakah kita menjadi orang yang sombong atau rendah hati terus bergantung mengandalkan Tuhan. Nah, itu dilihat dari ujian-ujian. Dan ternyata di dalam kisah daripada Ayub ini, Ayub mengalami secara sosial teman, saudara-saudaranya menyalahkan dia. Yang kelima, mentalnya jadi orang bilang itu mungkin bingung, goncang. Karena dalam fase-fase berikutnya, bagaimana Ayub ini dengan keberanian berperkara menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan tidak berbicara dalam pasal-pasal selanjutnya. Jadi secara mental dia tergoncang. Secara harapan Bapak Ibu, pulang di rumah dan baca di dalam Ayub pasal ke-19. Dia tergoncang, dia sampaikan 1 sampai yang ke-6 ini. Bagaimana posisinya pada waktu semua ekonominya digoncang. Dia tidak punya lagi pegangan seperti tumbuhan yang Alkitab katakan ditarik, dicabut sampai akar-akarnya. Nggak ada lagi, kekayaan sudah habis. Bahkan dia bilang orang-orang meninggalkan dia, orang rumah untuk dekat dengan dia mencium baunya. Mereka itu lari, bahkan budak anak-anak kecil di dalam Ayub pasal 19, saya terberkati dikatakan anak-anak pun gak mau mendekat. Karena apa? Kondisi. Jangan heran Bapak Ibu, mungkin dalam fase-fase yang sedang atau juga kalau nanti kelak Tuhan izinkan atau kita berkaca sebelumnya. Waktu kita dalam keadaan terpuruk, tidak ada orang yang datang, tapi pada waktu kita berada dalam masa-masa kejayaan, ada gula, ada semut di situ. Itu wajar. Tapi masa-masa di mana gejolak, penderitaan, kekurangan, kebangkrutan, kesakitan, malapetaka terjadi dalam kehidupan kita. Antara teman dan sahabat, orang-orang itu meninggalkan. Kondisi kita seperti apa? Mungkin kita pernah mengalami seperti Ayub ini. Tidak ada satupun, kepada siapa aku berharap. Semua dia katakan itu, pintu-pintu tertutup. Nggak ada jalan keluar. Dia berada dalam suatu kegelapan, tidak ada terang. Nah, untuk itu tahun ini tahun pekerja bagi kita. Mungkin saya dan saudara tidak mengalami. Tetapi orang di luar sana, teman, kerabat kita, mereka mengalami fase seperti itu. Kegelapan. Semua itu tembok-tembok tertutup. Nggak ada jalan di situ. Bahkan dia bilang seperti burung itu ada jerat. Kemudian dimasukkan di dalam jerat. Ada keterbatasan. Nah, mungkin kita mengalami, siapapun kita. Mengalami yang namanya sampai bilang, sudah diwisudakah S1, S2, S3. Ini bukan masalah pendidikan, COVID saudara. Akhirnya juga semuanya mengalami. Walaupun mungkin sekarang ini agak ringan ya dengan Omikron ya. Tetapi enak enggak? Waktu sakit enggak bisa dibesuk. Ada orang meninggal cuma lihat lewat CCTV. Waktu sakit orang bisa kirim makanan cuma sampai pagar yang menjadi saksi tinggal digantung. Waktu sakit kita butuh tetapi orang enggak bisa. Kekayaan enggak bisa menolong kita. Dokter yang kita kenal tidak bisa menolong kita. Rumah sakit tidak bisa menolong.
Kita mengalami dalam fase-fase seperti kita ada di dalam suatu kurungan, keterbatasan itu. Kepada siapa kita berseru? Cuman kepada Tuhan. Kalau kita ada beribadah pada pagi hari ini, menyembah Tuhan, Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan, melewatin semuanya itu. Fase ini memang sangat tidak enak. Semua hilang secara emosi, dia tertekan. Bahkan yang paling berat dalam pasal-pasal itu dia berseru, gak ada suara Tuhan. Nanti lewat pasal 38 sampai 41 baru Allah menjawab Ayub itu. Ayub itu mengeluarkan unek-unek. Ayub itu berkata itu gak adil. Ayub itu sampai berani menyalahkan Tuhan lewat kejadian-kejadian itu. Tetapi Tuhan diam 1000 bahasa. Bukankah kita Bapak Ibu kekasih Tuhan yang punya anak-anak yang sedang bersekolah. Enggak ada ujian itu tiba-tiba guru favorit kita datang. Kenapa nak kesulitan apa? Nomor 1 aku enggak bisa Pak Guru, Miss aku enggak bisa. Oh sudah kasihan kamu daripada dapat nilai jelek. Ini jawabannya. Kecuali kalau guru gendeng ya artinya jual soal atau mungkin melakukan. Sebetulnya kalau ada ujian bahkan di area mungkin sekarang udah jarang. Tapi waktu saya sekolah dulu benar-benar sunyi senyap. Masuk di halaman itu, masuk di ruangan-ruangan, harap tenang, ada ujian. Jatuh pulpen aja, dikiranya kita nyontek. Jalan aja itu kita batu aja, dikiranya kita mungkin kode-kode ke teman atau siapa untuk memberi bantuan. Sunyi senyap, gak ada suara, kecuali kalau kumpul semuanya, ujian selesai. Ujung-ujungnya kita bisa menyelesaikan dapat nilai berapa. Itu ujian terakhir nilainya. Tetapi selama ujian tidak boleh berbicara. Dan di dalam fase Ayub ini terjadi. Dalam ujian itu seolah-olah Allah berdiam diri. Seolah-olah Allah tinggalkan. Seolah-olah Allah dari pihak kita. Seolah-olah gak ada pertolongan bagi kita. Seolah-olah kita dalam lembah-lembah kekelaman. Seolah-olah kita dipermalukan. Tetapi dengar Bapak Ibu kekasih jemaat Tuhan. Ending daripada ayat yang ke-30 di dalam Roma pasal 8. Membawa suatu kemuliaan. Membawa sesuatu berkat bagi banyak orang. Dikala kita bisa melewatin fase-fase itu. Ayub katakan seolah-olah Tuhan tidak adil. Selayaknya aku hendak menghadapi hal seperti ini. Allah nggak adil. Sebetulnya aku harus baik-baik, hidupku harus baik, keluargaku harus baik, pekerjaanku harus baik. Allah nggak adil. Kenapa keluargaku begini diberkati? Gini keluargaku, mungkin saudaraku ini kalau dalam persaingan di dalam keluarga ada 1, 2 atau 3 anak. Nah semuanya dalam keluarga kita itu misalnya di dalam paras, di dalam fisik sama semua. Memang ada sih, ya itu mujizat. Tapi ada kadang-kadang misalnya ada mungkin yang satu terlalu berbanding bertolak belakang. Satu cantik sekali, satu biasa aja. Tapi satu yang sudah masuk dalam juga mungkin sekolah, kerja. Ada yang mungkin karirnya bagus, ada yang mungkin tidak terlalu. Apalagi banyak sekali terjadi dan ini wajar kalau terjadi di dalam sesuatu mungkin perbincangan kita. Terus kita bilang gini, kok saudaraku itu kok lebih baik hidupnya, lebih bahagia ya, lebih diberkati ya. Kok dia lebih cantik ya, dia lebih ganteng ya. Dan ini seolah-olah dalam pembenaran kita sebagai manusia, seolah-olah Allah nggak adil. Kenapa Tuhan pilih kasih? Di situ tinggi, di sini pendek. Di situ putih, di sini hitam. Di situ mancung, di sini nggak mancung. Apalagi? Pokoknya secara fisik kita pikir nggak adil. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kenapa keluargaku ini dia bahagia? Kok aku itu dari awal bergumul terus. Enggak dengan suami, enggak dengan istri, enggak dengan anak, enggak dengan kok dia lempeng-lempeng, enak sekali. Allah nggak adil. Apalagi, kenapa kesehatanku nggak baik? Kenapa pasanganku tidak seperti itu? Kenapa uangku nggak lebih banyak dari itu? Dan di mata kita, di dalam penilaian kita, seolah-olah itu nggak adil. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seorang Ayub, dia pernah merasakan ketidakadilan.
Ada banyak firman yang seringkali bagi saya juga baik. Sampai dia tahu mengerti sebetulnya, tapi pemahamannya belum sempurna, sepenuhnya sempurna. Di dalam ayat pasal yang ke-5 di dalam Ayub dia bilang begini. Apakah manusia sih engkau anggap agung sehingga setiap pagi engkau datang untuk menguji. Di dalam ayat pasal ketiga dia bilang gini juga, 3 atau 5 pokoknya di Ayub dikatakan begini. Engkau yang izinkan sakit, mengizinkan proses itu, tapi engkau juga yang membalut. Ayub tahu, tapi perjalanannya itu loh. Kita pelayan Tuhan tahu firman, tapi pada waktu menghidupi firman dalam proses itu, ya aku tahu firman, aku sudah dengar, aku tahu, aku sudah baca. Aku tahu ini seizin Tuhan. Tapi di mana Tuhan itu, di mana keadilan Tuhan itu bergumul, mengeluh terus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, nggak akan selesainya sampai kita mengubah paradigma pikiran kita dengan menggantikan segala sesuatu itu, bahwa semua itu di dalam kedaulatan Tuhan. Ayub menyadari di dalam Ayub 23 ayat 10, dia sedang diproses seperti emas yang sedang dimurnikan. Tuhan yang tahu jalan-jalannya. Semua yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan di dalam pasal 23 itu pasti terlaksana. Bagaimana pemahaman kita? Waktu dijadikan, diizinkan, diproses seperti emas itu. Teriak, yes. Nangis, yes. Tapi di dalam pergumulan, di dalam proses kita cuma bilang begini. Gak apa-apa, gak ada yang gagal. Gak apa-apa, walaupun ayat seolah-olah Allah diam, tapi sesungguhnya enggak. Banyak menguatkan dan dia bilang memang penebusku hidup. Dia bergumul, dia memperjuangkan kerohaniannya di dalam hal-hal seolah-olah gak ada suara Tuhan. Penebusku hidup, hancur tubuhku. Walaupun aku tidak disembuhkan, tapi kelak aku akan mengalami tubuh kemuliaan. Itu sebelum Yesus lahir loh Bapak Ibu. Di dalam pasal 19, dia sudah punya visi penebusku hidup. Dia sudah mengerti tentang kekekalan bukan sesungguhnya di dunia ini. Kita meninggal, keluarga orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Cuman sampai kekekalan itu kan waktu sudah mati, dibangkitkan bersama dengan Tuhan dan hidup dalam kekekalan. Hidup di dunia ini satu kali aja. Batasnya semakin kesini semakin dipersingkat. Minggu-minggu ini saya terus ikutin dari grup yang ada di keluarga ya, yang ada di kampung saya itu. Meninggalnya ini saya bilang ya ampun, umur 40-an, 50, tapi kita mau ngomong apa pasti akan bilang begini, kok terlalu muda ya, kok belum siap ya. Bahkan saya agak geli-geli, orang Manado mungkin sama orang Batak sama kali. Kalau orang meninggal itu, kalau nangis itu apa aja itu dinangis sambil diceritakan. Nah kalau saya lihat orang yang meninggal dalam Tuhan itu kan kayak tenang. Kan Alkitab bilang kayak cuman tidur sebentar, buka mata sudah pindah tempat, jadi senyum. Istrinya bilang gini, senyum ini suaminya meninggal. Dia sampai gini, kamu itu loh tertawain aku ya. Padahal senyum mukanya. Saya bilang ya ampun ini maksudnya apa? Ini kan di-sharekan itu loh di video. Kamu tertawakan aku ya. Ya dia sudah senang maksudnya pergi dengan ketenangan. Mungkin istrinya bilang gini, aku belum siap, aku masih muda, anak-anak masih kecil. Aku butuh ini, apalagi dia sambung gini. Aduh banyak sekali rencana yang belum terselesai. Kamu ketawain aku, maksudnya nanti kamu yang teruskan, mungkin gitu loh. Jadi saya bilang hidup manusia itu memang, ya siapa yang tahu selangkah jua jaraknya kita dengan maut. Tetapi kalau kita menyadari arti kehidupan kita di muka bumi ini, terus di dalam panggilan kita, terus di dalam pembenaran, di dalam firman, terus mengakhirinya dan sungguh kita dimuliakan. Waktu pada pasal 38 sampai 41 Tuhan menampakkan diri. Kalau kamu benar-benar laki-laki, ayo berperkara, jawab aku. Ternyata Ayub tidak bisa menjawab. Pasal 40 dia sadar, dia cabut. Semua perkataan-perkataan yang salah, yang mengutuki hari hidupnya. Kekesalannya kepada saudara, kekesalannya kepada masa kecil, masanya yang akhirnya itu enggak enak, mungkin sama dengan kita.
masa lalu kita, masa muda kita, masa anak-anak kita yang jauh daripada kebahagiaan. Kalau kita cerita itu dulu orang tua susah, dulu kayak gini. Coba kalau gini-gini, kita nggak bisa membalikan waktu. Tapi waktu kita sudah tahu ini dalam suatu tujuan ilahi, Tuhan bawa ada, bahkan Tuhan sendiri yang panggil kita dan terus ada dalam panggilan, pengiringan, pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memulihkan hati, memulihkan keluarga, memulihkan berkat-berkat. Dan Ayub bilang, ternyata apa yang awalnya kelihatannya dia saleh, kelihatannya dia takut Tuhan, tapi pengenalan sepenuhnya belum. Semua itu terjadi lewat proses, lewat ujian. Ujian saya, proses saya beda dengan Bapak Ibu. Kita semua beda-beda di dalam permasalahan. Tetapi adakah hikmah khusus, adakah pembelajaran khusus daripada kitab Ayub ini kita ambil? Waktu dia sadar, dia bilang dulu kata orang. Ternyata Tuhan itu punya rancangan dan gak ada yang gagal. Dari awal memang Tuhan sudah tetapkan. Yakobus pasal yang kelima. Bahwa lihat, perhatikan hidup, akhir hidup dari tokoh-tokoh yang beriman. Dalam ketekunannya, dalam penderitaan, ada upah. Suatu saat apa yang kita cari sih? Saya sudah punya suami. Saya sudah punya anak. Saya sudah punya cucu. Apa sih yang dicari? Sesuatu warisan, bukan cuma kekayaan. Kalau ada kekayaan, puji Tuhan. Kayak Abraham, kaya, dikasih kepada Ishak, diberkati, Ishak kaya. Yakub keluar tangan kosong. Tapi dia bekerja keras. Dia gunakan kesempatan itu dengan baik. Akhirnya dia juga diberkati Tuhan. Kekayaan wajar aja. Kita mungkin bisa bagikan, wariskan kepada anak-anak. Tapi lebih daripada itu, warisan iman. Warisan iman daripada Ayub ini, sesudah dia cabut perkataan, dia bilang sekarang aku benar kenal Tuhan. Tuhan sendiri berbicara. Kamu mau samakan, kamu pengetahuanmu dengan aku seberapa sih? Kalau kita baca di pasal 38 dan selanjutnya. Dan akhirnya dia sadar, dia cabut semua. Dan pembelajaran waktu itu sebelum dia dipulihkan 2 kali lipat, 7 berkat ganda itu. Tuhan bilang, panggil itu sahabat-sahabatmu yang mengecewakan engkau. Sekarang lepaskan berkat, doakan. Ukuran kita sudah dipulihkan atau belum dipulihkan. Pada waktu kita belajar ukurannya, coba kita doakan musuh-musuh orang yang menyakiti kita. Jangankan mendoakan. Dengar aja mungkin nama orang menyakiti kita. Api hati ini sudah mendidih. Udah jengkel, telinga ini sudah panas, mau marah gitu. Apalagi mendoakan. Tapi Tuhan bilang, doakan. Lepaskan berkat kepada sahabat-sahabatmu. Nah saudara, ini yang seringkali mungkin pemahaman-pemahaman. Tidak mengukur berapa umur kita. Tidak menilai mungkin proses-proses yang kita sudah hadapin. Mungkin puji Tuhan kalau memang sudah pulih. Tapi mungkin masih dalam latihan, masih dalam ujian. Masih naik tingkat step by step. Mungkin kita sudah SMA kelak, mungkin perguruan tinggi. Habis perguruan tinggi mungkin sudah S1. Paling ujung-ujungnya jadi mungkin guru besar. Terus naik tingkat saudara. Tetapi terus lihat, cek. Setiap Tuhan suruh dalam suatu ketaatan, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan pengampunan. Lulus belum? Waktu sudah lulus, akhirnya Alkitab bilang, Tuhan memberkati 2 kali lipat, anak-anaknya dikembalikan jauh lebih cantik. Sebelumnya cuma bilang 10 anak, tetapi pada waktu pasal ke-42 disebutkan, ketiga anaknya itu cantik, gak ada yang lebih cantik dari 3 anaknya. Diberkati, dia masih panjang umur, dia mengalami kemenangan, dia mengalami kemerdekaan di dalam jiwa, di dalam rohnya. Dan ini yang seringkali menjadi suatu pembelajaran bagi saya. Hidup masih panjang, ada masih banyak hal yang ujian-ujian hati, kekecewaan mungkin perlu terus dipoles dalam kehidupan kita. Terus belajar, dikala Tuhan bilang ampuni. Engkau boleh pelayanan, tetapi pada waktu bilang berhenti dulu sejenak. Doakan, lepas tinggalkan persembahanmu, berdamai terlebih dahulu. Itu sesuatu yang berat. Seringkali kita bilang gini, enggak apa-apa aku sudah lupakan. Tapi waktu diperhadapkan kembali, seringkali belum. Sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan. Indonesia sudah merayakan kemerdekaan 77. Disempurnakan dalam banyak hal, diberkati.
Negara-negara lain sudah digaung-gaungkan, sudah mengalami krisis. Tapi kita belum sampai ke bangkrut, krisis yang parah-parah. Tetapi mari andalkan Tuhan. Terus minta pemulihan, dimulai dari hati kita. Dimulai dari keluarga-keluarga kita. Dimulai dengan kita, dengan sesama, bahkan bangsa, bahkan tempat ini. Saya tutup, saya undang KMP, kemarin kita doa keliling. Kami banyak berkeliling ke kantor-kantor pemerintahan. Kami juga sempat masuk di kampus besar Unmul. Seringkali kita meremehkan akan tempat asal kita ya, khususnya orang yang tinggal di sini. Kita kadang-kadang bukan mengucap berkat untuk daerah, untuk tempat kita tinggal. Selalu yang kita ucapkan negatif. Apaan, tidak bermutu. Apaan, gini-gini. Lewat di jalan, kok kayak gini. Coba belajar dari hal-hal yang tidak baik dengan ucapan kita punya hati. Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa punya hati untuk memperbaiki akan Kaltim ini. Untuk tempat-tempat bahkan daerah tempat di mana kita tinggal. Nggak akan berhenti, nggak akan selesai itu banjir itu. Kalau kita cuma ada dalam mulut mengeluh terus. Kata-kata negatif terus keluar. Tapi belajarlah supaya segala sesuatu dipulihkan termasuk Kalimantan, Samarinda kita cintai. Belajar bersyukur, belajar menerima diri kita, keadaan, tempat mana kita tinggal. Belajar menerima keluargamu. Belajar menerima diri kita sendiri. Belajar menerima proses. Jadikan itu kesulitan itu alat Tuhan untuk di mana Tuhan membawa suatu pemulihan. Sehingga kehidupan saya dan saudara, karakter-karakter kita semakin dipulihkan sama seperti Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kitab Ayub ini syarat dengan nasihat-nasihat. Kitab Ayub ini adalah kitab di mana kita belajar kuat dikala kita menghadapi ujian pergumulan. Tidak ada yang mungkin selain Yesus lebih berat daripada Ayub ini. Tapi ending dari perjalanannya dia dipulihkan. Ending dari pergumulan kita, Yesus pasti memuliakan kita. Kuatlah di dalam Tuhan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Seberat apapun pergumulan saya dan saudara, Tuhan sanggup memulihkannya. Nyanyikan lagu ini, kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Saya harus ulangin 3 ayat ini biar ini menjadi suatu pemahaman di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang apapun kondisimu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kondisi apapun Bapak Ibu hadapi, mendatangkan kebaikan, tetapi tetap mengasihi Dia, tetap menghormati Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan terus hidup di dalam panggilan Tuhan. 29. Karena orang yang dipilih, yakinkan saya dan saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Yakinkan kita ditentukan dari semula menjadi gambar, gak ada tujuan lain dari dulu. Tuhan menjadikan saya dan saudara segambar dengan Tuhan, segambar dengan anaknya, sulung di antara kita. Dan kita semua ditentukan dari semula, yang sudah dipanggil, kita juga yang nanti akan dibenarkan. Stop atas pembenaran diri kita sendiri. Stop dengan perkataan-perkataan negatif, cabut, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Lakukan firman, hidupin firman itu, maka kita akan lihat ada saatnya hidup saya dan saudara dimuliakan. Orang akan melihat Yesus dalam hidup saya dan saudara. Orang akan terberkati
dengan respon sikap hati dalam proses-proses yang ada. Saudara, saya boleh terpuruk, kita boleh terpuruk. Saya dan saudara boleh sakit. Saya dan saudara boleh direndahkan. Kita tidak dianggap. Saya dan saudara mungkin dikesampingkan, ditinggalkan. Tetapi asalkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita akan melihat ada pembelaan demi pembelaan, ada kemuliaan demi kemuliaan, ada kasih karunia, ada anugerah yang Tuhan berikan berlimpah-limpah dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kami butuh kekuatan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh firman yang selalu menghidupi dan mengingatkan kami. Kalau ada yang salah, ampuni Tuhan. Kadang hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Dalam firman itu terus membentuk, mengajar, membawa kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan Yesus kami butuhkan dari hari ke hari. Roh Kudus bantu kami. Allah Bapa, jamah terus kami. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan kekuatan keperkasaan-Mu. Bukan dengan kekuatan dan kegagalan kami Tuhan. Untuk Tuhan bisa menerima lindungan, mengampuni satu dengan yang lain. Tapi Tuhan yang memampukan. Bantu kami. Berkati anak cucu kami Tuhan. Berkati pengiringan kami kepadamu Tuhan. Berkati hati yang terus Tuhan mengalami Tuhan. Bukan kata orang. Hari-hari ini Tuhan banyak khotbah kami dengar. Tapi biar itu Tuhan menjadi sesuatu pengalaman hidup kami langsung dengan Tuhan. Arti ditinggalkan kami boleh mengerti seperti Yesus merasakan. Arti Tuhan Yesus kami berada di dalam titik nadir. Supaya kami terus berpegang teguh. Seperti Tuhan sudah menolong kami pada waktu-waktu yang lalu. Tuhan masih terus menolong kami. Seperti Tuhan membela kami pada waktu-waktu yang lalu. Tuhan terus membela kami. Seperti Tuhan menguatkan kami pada waktu-waktu yang lalu. Tuhan terus menguatkan kami. Bukan kuat gagah kami. Tapi Roh-Mu yang terus melakukannya. Terima kasih. Hamba boleh selesai dengan pemberitaan ini. Tetapi lakukan terus itu. Terus jamah, terus jamah. Mungkin masih banyak Tuhan. Keluarga, anak-anak kami hidup dalam merasa gagal. Bangkitkan iman mereka. Di balik semua ini Tuhan mendatangkan kebaikan. Oh semua baik Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur. Kami tahu firman ini tidak akan pergi dengan sia-sia. Tuhan lakukan itu. Sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat hidup kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati Tuhan dengan hati yang benar. Bukan karena kelebihan. Tetapi kami beri dengan kasih kami kepada Tuhan. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu. Selain kami memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan dan kemudian pengumuman-pengumuman dalam waktu dekat ini khususnya untuk besok dan hari Selasa mungkin sampai Rabu kali ya. Clear berbagi puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan bantuan baik itu uang, baik itu mungkin pribadi, perusahaan, institusi sudah memberikan sehingga sudah mencukupin ya, sudah 1.000 ya, puji Tuhan. Dan kami sudah memulai dengan doa keliling kemarin. Kemudian nanti besok juga mungkin kita terus berdoa supaya pemberian kita jatuh ke tempat-tempat yang pas ya. Jadi terus berdoa juga yang masuk di dalam khususnya institusi yang mau masuk ya. Dan ikut terlibat dalam volunteer. Butuh banyak orang ya karena untuk berbagi. Ada juga kalau bisa mungkin juga mengabadikan lewat video dan sebagainya. Jadi kami butuh banyak volunteer juga untuk clear berbagi ini. Jadi boleh kalau ada kesempatan, ada waktu, punya hati secara khusus ya. Ada kesempatan tapi kalau nggak punya hati pasti tidak tergerak. Tapi kalau punya hati melayani, kita belajar melihat orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya apapun itu kita akan berikan hidup, waktu dan mobil mungkin ya. Karena di beberapa area yang kita akan berbagi ini. Kemudian Bapak Ibu kekasih Tuhan, masih juga dalam bulan Agustus ini, kita juga akan dukung doa dan sukseskan khususnya untuk anak-anak kita, teen saint dan youth.
mereka akan mengadakan KKR dan nanggung-nanggung mereka akan panggil penyanyi-penyanyi rohani dan juga memang biasa sekuler juga ya. Siapa namanya? Gamaliel, siapa yang cewek itu? Kakak beradik. Papanya pernah kesini pendeta juga. Audrey, ya. Mereka mau datang dengan pembicaranya kalau nggak salah Christopher. Jadi betul-betul dari Jakarta dan mereka punya semangat. Tapi iman juga perlu dibantu karena pasti dananya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka mengadakan juga apa namanya olahraga itu apa namanya? Clear cup. Ada bulu tangkis, ada futsal, ada tenis meja, ada catur. Nah ini kalau catur ini enggak pandang usia ya. Mau anak-anak mau lawan orang silahkan saja. Tapi catur sama tenis meja dilakukan di Clear sini. Mungkin saya tidak tahu di area ini kali. Kalau nggak salah minggu terakhir hari Minggu jam 11 sampai sore. Jadi Bapak Ibu mari berpartisipasilah dalam mensukseskan anak-anak kita yang luar biasa ini. Bahkan kalau tergerak juga untuk mensupport dana mereka waktu lalu pengumuman kalau ada boneka, ada baju, ada sepatu mereka mungkin basar. Tapi memang gak seberapa ya dengan yang dibutuhkan. Doakan dan juga kalau memang tergerak juga untuk membantu anak-anak kita ini luar biasa. Kalau hati mereka itu dari kecil itu mencintai Tuhan melayani. Saya sebagai orang tua saya percaya biar ini mereka bawa sampai mereka besar masuk rumah tangga. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan. Jadi doakan dan dukung Clear Cup-nya dan juga acara KKR tanggal 30 Agustus. Dan juga dalam dana yang mereka sedang galang hari-hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sebelum bangkit berdiri, adakah yang baru pertama kali beribadah di Clear House khususnya yang ada di dalam? Atau jika yang ada di mobil boleh nyalakan klakson. Tapi kalau yang ada di dalam boleh angkat tangan. Saya nggak bisa lihat dari sini. Haleluya. Kalau ada diakon-diakon, diakonis yang mungkin ingin mengenal Bapak Ibu. Tapi kalau ada di sini mungkin yang di mobil kayaknya nggak ada ya. Kalau ada bisa klakson. Nah kalau di dalam mungkin kalau ada selamat datang. Kita keluarga di tempat ini mari bertumbuh bersama-sama. Bahkan kami memberikan kesempatan untuk melayani bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Kita sudah ada dalam penghujung ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Satu-satunya yang ku ada
Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Seperti Tuhan memberkati, Tuhan ending dari kehidupan Ayub menjadi berkat. Karena Tuhan berkat-Mu Tuhan yang sudah Tuhan lakukan 2 kali lipat. Seperti Tuhan menyembuhkan dia dari sakit penyakit. Seperti Tuhan memulihkan keadaan, mengembalikan segala sesuatu. Begitu juga kami. Sebab kami punya Tuhan yang sama, yang dipercayai oleh tokoh-tokoh Alkitab ini. Kami mau hidupi akan kebenaran-Mu, dan kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mohonkan berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih anak yang tunggal, dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub memberkati bangsa kami dalam merayakan Tuhan HUT yang ke-77. Memberkati Tuhan Kalimantan Timur ini dengan 2024 IKN dipindahkan. Memberkati Samarinda dengan pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Memberkati Tuhan ekonomi kami Tuhan, sehingga inflasi apapun Tuhan ada bersama dengan kami. Kecukupan berkat-berkat tak terduga Tuhan memberkati gereja ini, memakai hidup kami Tuhan dengan kuasa kemuliaan. Diutuslah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami Tuhan terus ada dalam panggilan-Mu dan terus dibenarkan di dalam Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan mengalami Tuhan dalam hidup ini, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Memberkati Heri, Lita, Hosea, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan ku ajaib.